ketika kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kefanaan dunia ini, maka kita tidak bisa luput dari namanya hukum yang berlaku atasnya. Dan ini dulu pernah saya sampaikan, tapi ini saya sampaikan dalam bentuk yang sedikit berbeda, karena ini penting bahwa kalau kita tidak memahami hukum kehidupan, maka kita akan menjadi orang-orang yang minim rasa kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan sekali lagi kepada kita bahwa pentingnya kita memahami hukum kehidupan, dan jika kita hidup di dalam hukum kehidupan itu dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, maka percayalah, sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, kita akan berbahagia dibuatnya. Yakobus 1 ayat 25 mengatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa dalam menjalani hidup di dunia ini, kita tidak bisa lepas dari yang namanya hukum-hukum yang ada di dalamnya. Hukum-hukum tersebut dibuat untuk mengatur segala yang berkaitan dengan kehidupan itu sendiri, demi untuk kebaikan umat manusia. Dan kalau kita sungguh-sungguh hidup dan melaksanakan hukum tadi, maka kita akan berbahagia. Hukum yang pertama yang paling mendasar yang harus kita pahami dan harus kita miliki adalah hukum keselamatan, agar kita bisa bebas dari akibat dosa, yaitu dengan kita percaya kepada Yesus Kristus yang 1 bulan lagi kelahirannya akan kita rayakan. Ya, jadi kita harus ada di dalam hukum keselamatan. Sebab percuma kalau andai kata kita menikmati kebahagiaan di dalam hidup di kefanaan dunia ini, tetapi pada akhirnya ketika kefanaan dunia ini kita akhiri, kita tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dalam keabadian kita. Itu yang harus kita waspadai. Karena itu untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal, selain kita menikmati kebahagiaan di dunia, kita juga menikmati hidup kebahagiaan di kekekalan, yaitu kita harus ada dalam hukum keselamatan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Dalam firman Tuhan di Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat 10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi jangan sampai kita abaikan tentang hukum keselamatan ini, ya, karena kita ini adalah makhluk abadi yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kalau kita pulang ke rumah abadi kita, kita tetap dapat menikmati hidup yang sesungguhnya, yaitu di dalam kebersamaan dengan Dia, sang pemilik hidup kita, sang penebus hidup kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, sudahkah kita ada di dalam hukum keselamatan ini melalui iman kita kepada Yesus Kristus, dengan kita mengaku Yesus Kristus melalui bibir mulut kita, dengan kita percaya dalam hati kita, iman dalam hati kita, pikiran kita, bahwa Dia sudah melakukan tugas penyelamatannya di atas kayu salib, mati, bangkit, dikuburkan, dan naik ke surga, maka kita akan diselamatkan. Sebab kita boleh punya iman, percaya kepada Yesus, tapi percaya kepada Yesus tidak
tidak boleh hanya disimpan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, tetapi kepercayaan kita, iman kita harus kita proklamirkan melalui ungkapan bibir mulut kita. Kan ada banyak orang yang katanya percaya, beriman kepada Tuhan, tapi mereka jangan memproklamirkan iman itu melalui ucapan bibirnya. Saya katakan itu adalah sebuah pembohongan, saudara. Dan kebohongan itu akan berakibat kepada hukuman pada akhirnya. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang terus ada di dalam kebohongan dan kepura-puraan. Iman yang ada, yang kita miliki lewat keyakinan kita dalam hati kita, pikiran kita, harus kita proklamirkan lewat pernyataan yang keluar dari bibir mulut kita. Karena tadi firman Tuhan mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, maka kamu akan selamat. Untuk kita menikmati hukum keselamatan bebas dari akibat dosa yang dulu pernah kita lakukan, maka kita harus menyerahkan hidup kita kepada Yesus, mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, kebersediaan kita untuk taat kepada firman-Nya dengan kita hidup kudus. Ketaatan kita kepada firman Tuhan akan mengarahkan kita untuk hidup di dalam ketobatan yang sesungguhnya, dengan kita mampu hidup di dalam kekudusan yang berproses, saudara, berproses dari hari ke hari. Sebab tanpa kekudusan, sekalipun kita sudah percaya Yesus, tanpa kekudusan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan ayat 16 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Dan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Jadi hari-hari ini perhatikan hidup saudara. Hati-hati, ya. Apakah hidup kita sedang berproses untuk kekudusan yang sempurna? Dan kekudusan itu tidak instan, saudara, tapi perlu ada prosesnya. Hari demi hari kita harus mengupayakan diri kita kudus, kudus dan kudus. Kudus di pikiran kita, kudus di hati kita, di perkataan kita, di penglihatan kita, di pendengaran kita, di perilaku hidup kita. Kita harus kudus. Dan kekudusan itu hanya dapat kita dapatkan dengan kebersediaan kita melakukan firman Tuhan. Ya. Jadi gampang, saudara-saudara. Ya. Untuk hidup kudus, berkenan kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan. Walaupun saudara mungkin ahli dalam pujian penyembahan, ahli dalam pelayanan, tapi kalau tidak hidup kudus, kita tetap menjadi orang yang tidak pernah berkenan di dalam pemandangan. Dan selain kita hidup kudus, ada satu hal lagi yang Tuhan ingatkan kepada kita, supaya kita dapat menikmati keselamatan dan ada di dalam perkenanan Tuhan dan dalam kebersamaannya kita dengan Tuhan nanti di kekekalan, yaitu dengan kita melakukan kehendak Bapa yang di surga. Karena firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 2 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, melakukan kehendak Bapa di surga itu sinonimnya adalah taati firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kehendak Bapa. Karena di dalam firman Tuhan sudah terangkum seluruh kehendak Bapa. Jika kita melakukan firman Tuhan, kita sedang hidup dalam melakukan kehendak Bapa. Ini yang pertama, saudara. Kalau saudara mau menjalani hukum kehidupan dan melakukannya, saudara akan berbahagia, ya, dengan yang pertama tadi, saudara harus ada dalam hukum keselamatan itu melalui iman saudara kepada Yesus, ketaatan saudara kepada firman-Nya Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara. Nah, ini yang kedua ini menyangkut tentang kehidupan kita sehari-hari. Ya. Yaitu hukum kesehatan. Sebab kesehatan berpengaruh juga kepada
perkara-perkara rohani. Tidak mungkin kita bisa melayani, tidak mungkin kita bisa hadir ibadah kalau kita tidak sehat. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi kita perlu sehat. Dan untuk sehat dan ada dalam hukum kesehatan itu, jawabannya adalah kita harus jaga pola hidup kita. Dan untuk menjaga pola hidup kita, ada tuntunan firman Tuhan di dalam Alkitab, yaitu di Efesus 5 ayat 15 yang mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang yang arif, orang yang bijaksana akan mampu menjaga pola hidupnya, pola hidup yang seimbang. Ya. Bijaksana dalam arti kita bijak dalam menjaga pola makan kita, bijak dalam menjaga pola minum kita, bijak dalam menjaga pola kerja kita, bijak dalam kita menjaga pola tidur istirahat kita, dan bijak dalam hal kita menjaga pola gaul kita. Kan banyak orang mampu menjaga pola makannya, mampu menjaga pola kerjanya, tidurnya cukup, tetapi di gaulnya dia lemah. Hati-hati saudara. Pola gaul kita juga perlu kita waspadai. Kalau kita bergaul dengan komunitas yang salah, berdampak, berpengaruh kepada kesehatan kita. Hati-hati. Kalau kita cukup makan, cukup minum, kerja kita cukup, tapi kalau kita bergaul dengan cara-cara yang salah, maka hidup kita juga akan terjerumus ke dalam hal-hal yang salah. Karena itu untuk kita menjaga kesehatan kita, kita perlu juga menjaga pola gaul kita. Sehat itu tidak datang dengan tiba-tiba, tapi perlu kita jaga, kita rawat dan kita katakan amin. Rawat kita nih kalau mau sehat. Ya, haleluya, haleluya. Ya. Kalau kita sehat, kita sudah yakin melalui iman kita kepada Yesus, kita sudah berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kita orang yang paling berbahagia. Haleluya. Kemudian hukum yang ketiga. Ya, tadi 2 hukum kesehatan. Ketiga, hukum berumah tangga atau berkeluarga. Ini saya akan sampaikan kepada kita, ya, baik yang belum menikah dengar baik-baik. Ya, sebab tidak mungkin kita bisa menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga, dalam hidup nikah kita, kalau kita tidak memahami hukum-hukum yang berlaku di dalam hidup berumah tangga. Yaitu yang pertama, istri tunduk pada suami. Efesus 5 ayat 22 dan ayat 23 mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Tunduk. Lalu bagaimana Pak? Kalau suami saya lalim, apakah saya harus tunduk? Secara otoritas kamar tunduk. Tunduk dalam arti, ya, kita bisa menjaga marwah diri kita sebagai seorang istri. Tapi kalau suami mengarahkan kita untuk tunduk, tapi tunduk untuk berbuat nista dan dosa, nah ini perlu semacam tindakan tegas dari si istri. Tidak boleh berkompromi. Ya, tunduk dalam arti di sini bahwa peraturan hal kita tidak boleh dilanggar. Kalau istrinya dominan dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang terbalik, ya. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas, maka akan menjadi rumah tangga yang sangat menakutkan. Banyak suami-suami terjerumus ke dalam perbuatan dosa akibat daripada istrinya begitu dominan. Ya. Apalagi kalau istrinya punya gaya hidup yang luar biasa dan penghasilan suaminya tidak seberapa, maka tuntutannya luar biasa membuat suaminya akan kelimpungan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup. Hati-hati. Ya, saya melihat ada banyak teman-teman seperti ini, saya tidak sebut namanya, dan rumah tangganya memang seperti utuh, tetapi utuhnya semu,
kebahagiaannya semu. Ya, kadang-kadang di postingannya mereka itu mesra, tetapi sebenarnya mereka tidak mesra. Ya, karena ada yang salah, saudara. Ya, karena itu para istri, ya, dengan baik-baik. Ya. Lalu untuk suami gimana? Berarti kalau Alkitab mengatakan istri harus tunduk kepada suami, waduh, suami besar kepala, saudara. Dia akan melakukan istrinya seperti babu, seperti pembantu, seperti kuli, seperti jongos. Ini juga salah dan keliru. Kenapa saya katakan itu salah dan keliru? Karena istri sekalipun Alkitab mengatakan dia harus tunduk kepada suami. Perhatikan, istri itu diciptakan oleh Tuhan dengan tulang rusuknya laki-laki. Tulang rusuk laki-laki itu ada pada posisi tengah badan, ya, di bawah ketiak, dekat dengan jantung, dekat dengan hati. Artinya istri itu harus dilindungi, harus dikasihani, harus memiliki rasa aman jika dia berada dekat suaminya, saudara. Halo para istri, sudahkah merasa nyaman dan aman ketika ada di samping suaminya? Halo suami-suami, sudahkah engkau memberikan rasa nyaman kepada istrimu? Kalau belum istrimu merasa nyaman ada di sampingmu, berarti ada yang salah. Halo, ada yang salah. Saya pernah tegur kawan-kawan, ya, yang suami istri, karena mentang-mentang mereka sama-sama bisa mengendarai kendaraan, jarang mereka pakai motor boncengan berdua. Masing-masing istrinya sendiri, dia sendiri. Saya bilang tidak ideal demikian. Padahal perginya satu arah, di tempat yang sama, tujuannya sama, tapi masing-masing bawa motor satu-satu. Saya bilang ini keliru. Jangan-jangan istrimu tidak merasa yakin dan aman bersama dengan Anda. Saya bilang, sehingga dia tidak suka boncengan dengan Anda. Saya bilang, halo, saya ulangi lagi kepada kita yang punya suami. Ya, yang punya suami, sudahkah istrinya merasa nyaman jika dia ada di sampingnya? Sudahkah istri merasa dilindungi, diperhatikan oleh suaminya? Dan sudahkah suaminya memberikan rasa nyaman kepada istrinya? Ini peraturan Alkitab, saudara. Makanya Alkitab menciptakan wanita itu dari tulang rusuk, ya, posisinya di tengah-tengah. Sekalipun tadi mengatakan suami harus istri tunduk kepada suami, bukan berarti si suami memperlakukan istrinya karena didasarkan atas tunduk tadi lalu memperlakukan istrinya seperti seorang pekerja upahan. Itu jangan sampai terjadi seperti itu juga. Karena istri itu mitra dari suami. Amin. Istri itu mitra dari suami. Bagaimana suami memperlakukan istrinya? Waduh, sesuai dengan aturan Alkitab, luar biasa indahnya pernikahan itu. Haleluya. Lalu peran anak-anak di sini bagaimana? Peran anak-anak. Efesus pasal 6 ayat 1-3 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Jadi anak-anak, jika mereka membangkang kepada orang tua, tidak tunduk dan taat kepada orang tua, ya, jangankan panjang umur, dia tidak berbahagia. Kenapa dia tidak panjang umur? Karena tidak berbahagia. Orang yang tidak berbahagia tidak mungkin bisa panjang umur, karena stres dulu, galau, stres, ya, sakit hati, dendam, kepahitan dalam dirinya. Tidak mungkin dia panjang umur karena tidak sehat. Karena itu anak-anak dengan baik-baik ini perintah Tuhan. Kalian harus menghormati ayahmu dan ibumu, dan harus menghormati dia, mentaati dia, supaya kalian berbahagia dan panjang umur, serta diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Sekalipun orang tua kita mungkin lebih rendah pendidikan dari kita, tapi dia adalah orang tua kita.
harus kita hormati, harus kita hargai. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian untuk orang tua, ya. Peran orang tua terhadap anak gimana? Orang tua harus mengayomi, mendidik anak-anaknya dengan cara yang bijaksana, bukan dengan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Apa itu kekerasan verbal? Kekerasan perkataan. Hati-hati. Perkataan. Hati-hati. Ya, kekerasan fisik, ya mungkin sekali kita gampang, sakitnya memang paling 1-2 jam. Tapi kalau kekerasan verbal, ya, bisa seumur hidup dia ingat. Apa itu kekerasan verbal? Perkataan-perkataan yang memojokkan, dilecehkan dia, dan macam-macam. Perkataan-perkataan yang sangat mensurati, merendahkan dan sebagainya. Hati-hati. Dan tidak hanya orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, istri kepada suami, suami kepada istri juga demikian. Jangan sampai ada kekerasan verbal dalam rumah tangga. Hati-hati dengan perkataan kita. Saya pernah menasihati sebuah pernikahan. Ya, dia menikah antar beda suku, tapi satu keyakinan, sama-sama Kristen. Saya katakan nanti setelah kalian menikah, jangan sampai ketika ada perselisihan, ketika ada masalah, lalu kau bilang dasar istrimu, dasar kau bodoh. Suami bilang istri dasar kau bodoh, istri bilang suami dasar kau bodoh. Saya katakan saya tidak mau dengar perkataan itu. Kalau memang istrimu kau cap bodoh, kalau memang suamimu kau cap bodoh, kenapa kamu mau menikahinya? Kalau tahu istrimu bodoh, suami bodoh, dan kamu mau menikahinya, berarti kamu orang yang paling bodoh di dunia. Mau menikah dengan orang bodoh. Saya katakan demikian. Halo yang baru menikah, ya, jangan sampai ketika ada gesekan, ya, jangan saling mengatakan kamu bodoh. Oh gitu. Ya, jaga perkataan. Haleluya, haleluya. Kita lanjut yang keempat. Hidup dalam hukum yang keempat itu hukum keuangan atau finansial. Bagaimana kita dapat menikmati walaupun tidak kaya tapi tidak berkecukupan, saudara. Jadi hukum keuangan atau hukum finansial adalah bekerja. Alkitab mengatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi upah. Itu kata firman Tuhan. Ketika kita hidup dan harus hidup di dunia ini, kita harus bekerja. Karena bekerja itu adalah bagian daripada tanggung jawab atau iman kita. Dan kalau kita tidak bekerja, berarti kita membangkang kepada aturan hidup itu sendiri. Ya. Kita harus menjadi pribadi yang produktif. Dikatakan dalam Alkitab tadi, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kerja yang memberi buah berarti mendatangkan hasil yang bisa dinikmati. Jadi dalam hal bekerja, untuk mendatangkan hasil agar kita dapat menikmatinya adalah maka perlu adanya kerja keras, kerja cerdas, juga harus disertai dengan kerja ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Saya banyak melihat orang kerja keras, tapi tidak kerja cerdas. Saya pernah menasihati seorang teman saya, kontraktor di proyek Pemda. Dia selalu mengeluh. Tiap kali tender datang, ada yang sampai 500 juta, 800 juta, ada yang di atas 1 miliar. Tetapi tekor terus. Saya katakan kalau tekor bahkan penghutang, ngapain kau kerja? Itu namanya kerja keras, tetapi tidak cerdas. Saudara, itu apa? Kerja tidak mendatangkan hasil, bahkan menumpuk utang. Jadi dalam hal bekerja kita perlu apa tadi? Kerja keras, amin. Disertai dengan kerja cerdas, tapi kerja cerdas juga harus disertai dengan kerja ikhlas. Sebab banyak orang kerja cerdas, kerja keras, tapi tidak ikhlas. Semua pekerjaan dia laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan amanah, ya kan?
pekerjaan selesai, dia stres. Ada hasilnya, dia tidak bisa menikmati. Karena pekerjaannya tidak disertai dengan rasa ikhlas. Ada banyak orang yang kerja, sebentar dia bekerja, mahal. Jadi hasilnya juga akan tidak maksimal, saudara. Ya. Oleh karena itu, jika kita bekerja disertai dengan rasa keikhlasan. Kalau kita ikhlas bekerja, pasti sukacita. Kita menghayati, menikmati pekerjaan itu, walaupun sesulit apapun, tapi kita kerja dengan keikhlasan, dengan sukacita, maka pekerjaan yang berat tidak terasa, bisa kita selesaikan dengan baik. Jadi kerja yang memberi upah, kerja yang memberi buah, yang mendatangkan hasil, itu adalah kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Dan harus kita jauhi ya dua sifat kerja yang paling tidak boleh ada pada kita, yaitu kerja malas dan kerja culas. Halo, kerja malas dan kerja culas. Di sini banyak kita lihat tipe-tipe orang ya yang ada pada sifat ini, yaitu sifat kerja yang malas dan culas. Udah malas, culas lagi. Udah culas, malas lagi. Wah, menjengkelkan. Ayo para mahasiswa, kerja kalian apa? Belajar. Yang masih di SD, SMP, SMA, kerja kalian adalah belajar. Kerjanya belajar. Jangan jadi pelajar culas. Jangan jadi pelajar malas. Belajar betul-betul giat. Sungguh-sungguh. Jangan asalan, saudara. Kalau asalan, hasilnya juga asalan. Bagaimana kita bisa menikmati kebebasan finansial kalau kita terkategori sebagai orang yang pekerja malas dan pekerja culas? Tidak mungkin kita bisa mendapatkannya. Tidak mungkin. Sejelek-jeleknya dunia ini, walaupun bos kita lalim, kejam, tapi dia tetap mengharapkan pekerjanya orang-orang yang ada, yang bekerja dengan dia, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa dipercaya. Itu hukum dunia, saudara. Karena itu hari ini saya ingin mengingatkan kita kembali, kalau kita ingin menikmati kebebasan finansial, walaupun tidak kaya raya, tapi tidak berkecukupan, mau makan makanan ada, mau berpakaian ada, maka kita harus menjadi seorang yang mau bekerja, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan jauhi dari dua sifat kerja tadi, yaitu kerja culas dan kerja malas harus kita singkirkan dari diri kita. Kemudian ya, untuk menikmati kebebasan finansial, selain kita bekerja tadi, ya saya ingin sampaikan, kita juga harus benar-benar belajar untuk memanage keuangan kita, belanjakan uang kita sesuai kebutuhan. Tentukan skala prioritas. Kita tahu hasil yang kita peroleh. Jauhi keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Karena hidup yang paling nyaman, berbahagia adalah kita hidup di bawah kemampuan kita. Jangan hidup di atas kemampuan kita. Menurut hukum fisika, saya ulang lagi, menurut hukum fisika, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Artinya apa? Kalau hidup kita penuh dengan tekanan, berarti hidup kita penuh dengan gaya. Kemudian kita juga harus belajar kepada semut. Apa maksudnya kita belajar kepada semut? Yaitu menabung. Dalam Amsal pasal 30 ayat 25 mengatakan, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Ini sama dengan menabung, sudah. Ya. Menabung tidak harus nunggu lebih. Halo? Menabung jangan tunggu ada lebih. Kalau tunggu lebih, tidak akan pernah kita bisa menabung. Tapi tabunglah sebelum saudara membelanjakan uang saudara dari hasil saudara. Sisihkan sedikit untuk saudara tabung. Simpan di CU, simpan di bank. Ya.
untuk menjaga masa-masa sulit. Siapa tahu, saudara. Sebut binatang yang sangat bijaksana. Makanya Alkitab memberikan contoh yang sangat sederhana agar manusia belajar kepada semua. Dia menyediakan makanannya di musim panas. Jadi untuk bebas dari finansial tadi, maka kita harus bekerja, lalu belanjakan uang kita dengan sesuai kebutuhan, tentukan skala prioritas, hidup di bawah kemampuan kita, lalu menabung. Dan yang terakhir adalah 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11, yaitu memberi. Jangan pelit. Saya melihat ada teman kami, dia bukan satu gereja dengan kita. Memang anaknya sukses, tapi orang yang sangat pelit. Jarang kita lihat nongkrong di warung kopi, apalagi mau minum dengan kawan, jarang sekali. Orangnya pelit, tapi apa yang terjadi? Sakitan, saudara. Sakitan. Sakit-sakitan. Hati-hati. Orang pelit banyak penyakitnya. Halo? Hati-hati, jangan pelit, saudara. Saya melihat di kampung kami dulu, orangnya sangat pelit. Paling minta ampun. Tidak pernah dia mau jamin kita, walaupun makan sama-sama, padahal dia banyak duit. Tidak pernah mau keluar secuil pun duit. Tapi apa yang terjadi? Dia sakit dan istri. Apa yang terjadi? Semuanya habis, saudara. Tidak berbekas. Ya, karena kenapa orang pelit itu tidak diberkati Tuhan? Itu untuk mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu firman Tuhan. Jadi kalau saudara ingin bebas finansial, saudara, percayalah kepada Tuhan. Kemudian jangan pelit dan pelit, karena kalau kita pelit dan pelit, dunia menghakimi kita. Ada satu pejabat yang dekat dengan kita, di sekitar kita. Cukup tinggi, saudara. Mantan kadis di salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat ini. Kami sering ngopi bersama, bahkan sering jalan-jalan ke sana kemana gitu. Padahal dia lebih besar penghasilan dari kita, tapi tidak pernah dia mau. Belum ngopi walaupun 2 kelas, dan kita ngopi, tidak pernah dia mau aku bayar, tidak pernah. Apalagi mau makan, tidak pernah bayar. Tidak apa-apa, bilang saya yang bayar. Saya yang bayar. Bukan saya bayar, tidak apa-apa saya bayar. Bagaimana tersebut dari saya yang bayar. Dan saya merasakan betapa indahnya, saudara, hidup jika kita mau berbagi dengan kawan-kawan. Dan alangkah mirisnya saya lihat orang-orang yang sikap dunia begitu pelit. Bukannya dia berdoa, tapi justru kekeringan dan bertekun. Dan siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Siapa yang berbahagia itu? Saya dan saudara, jika saudara mau mentaati hukum yang sempurna. Seperti yang saya sampaikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.